Selamat pagi, salam kader siap putus. Rekan-rekan PPGT dimanapun berada, jumpa lagi dalam renungan mingguan atau Remi Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur edisi 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2020. Dan sesuai dengan tuntunan Bina Muda, firman Tuhan di edisi minggu ini telah terambil dari Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya ke-17. Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya ke-17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepada Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepadamu karena berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami, di mana saat ini Tuhan, di kesempatan ini pula Tuhan, Kau boleh memperkenankan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat perenungan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Ya Bapa di surga, berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar dari dalamnya Tuhan, firman boleh tersampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dan boleh kami pakai dan aplikasikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, orang Israel, darah perjanjianku, dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku mengganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim. Dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dengan menginjak-injak pengumbut-pengumbut. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti pokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Amin. Firman Tuhan. Rekan-rekan PPGT dimanapun berada, sesuai dengan panduan Bina Muda, tema kita edisi 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2020 yaitu darah pembebasan. Darah pembebasan.
Saudara-saudara, darah perjanjian merupakan kata yang sering kita dengar saat perjamuan kudus. Makna apa yang ingin disampaikan kepada kita? Mengapa harus darah? Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa darah itu adalah sesuatu yang sangat berperan penting dalam tubuh manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa bukan rambut, jubah, uang, atau bagian lain yang tidak berkaitan dengan urusan nyawa? Dalam konteks perjanjian lama, paham pembebasan, penyucian, pertobatan itu selalu berkaitan dengan darah korban berdasarkan Bilangan 29 ayat 19. Ini membuktikan bahwa sebenarnya manusia tidak dapat membebaskan diri sendiri dari ukuran dosa. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk membayar hutang kita akibat dosa kita. Namun sebanyak apapun yang kita bayar, sekalipun dengan nyawa, darah korban tidak dapat melunasi hutang dosa kita. Rekan-rekan PPGT, mungkin di situasi saat ini pun kita merasa ingin bebas dari seperti yang kita tahu bahwa kita dalam situasi pandemi COVID-19, dan mungkin rasanya kita terikat dan ingin sekali untuk bebas, di mana kita seperti pada keadaan-keadaan sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk bisa bebas dari suatu ikatan, maka kita harus melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman perjanjian lama, yaitu melakukan berbagai korban untuk menebus dosa. Saudara-saudara dimanapun berada, apa yang kita lakukan di situasi seperti ini? Mungkin salah satunya adalah kita tetap mematuhi aturan pemerintah dan protokol kesehatan yang berlaku demi untuk keselamatan kita bersama, kesehatan kita bersama, agar situasi kondisi COVID-19 segera berakhir. Nah, kembali ke renungan kita pada saat ini. Mengapa Zakaria memberikan kesaksian melalui nubuatannya tentang darah perjanjian yang dapat memulihkan keadaan bangsa Israel, pulih dari keterpurukan ekonomi, pemerintahan, ayatnya yang ke-11-12, mengembalikan kekuatan tentara Israel sehingga mampu memukul mundur lawan-lawannya, di ayat yang ke-13-14, dan Allah akan tetap berjalan di depan mereka. Dan yang lebih luar biasa adalah umat kembali dikuduskan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal tersebut memperlihatkan bahwa di dalam pekerjaan Allah akan hadir Raja Mesias, sang pembebas yang akan mengerjakan penyucian umat. Sang Raja yang adil dan jaya, ayat 9, yang akan menjadi korban penghapus dosa umat, dan penebusan dan pemulihan umatnya, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, nubuatan Zakaria tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi justru sampai pada kita ini dan di sini, untuk menyampaikan pengorbanan Yesus Kristus Sang Mesias itu merupakan pemulihan dan penyucian atas dosa-dosa kita, dan darah Kristuslah darah perjanjian kita. Percayalah bahwa darah itu telah menyucikan hidup kita untuk menguatkan kita semakin teguh dalam pengharapan kepadanya, dan dalam tuntunan Roh Kudus dapat menyelami makna pembebasan yang sejati yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin firman Tuhan.